Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran matematika untuk kelas 9. Dan untuk materi hari ini kita akan belajar tentang menentukan persamaan kuadrat yang baru. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang selanjutnya adalah menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang kemarin terakhir kita menentukan rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menentukan persamaan akar kuadrat yang baru. Ya. Nah, untuk caranya itu ada dua langkah ya, atau ada dua rumus atau ada dua cara ya. Jika diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka berikut cara menyusun persamaan kuadrat baru. Ini yang pertama. Ya. Jadi yang diketahui x1 dan x2 ya. Caranya adalah x dikurang x1 dikalikan dengan x dikurang x2 ya. Ini contohnya. Ya. Kalian pertama tentukanlah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar x sama dengan 5 dan x sama dengan minus 2. Ya, berarti x1-nya 5 dan x2-nya adalah minus 2. Ya, kita masukkan rumusnya yaitu x dikurang x1 dikali dengan x dikurang x2 sama dengan 0. Ya, karena persamaan kuadrat itu selalu sama dengan 0, berarti tinggal kita masukkan x1-nya adalah 5, berarti x dikurang 5 ya, x2-nya adalah minus 2. Karena di situ dikurang x2 dan x2-nya nilainya negatif, berarti negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Ya, jadi x dikurang 5 dikalikan dengan x ditambah 2 sama dengan 0. Ya, cara mengkalikannya adalah seperti ini. X kita kalikan dengan x ditambah 2, lalu karena di situnya min 5 berarti min 5 dikalikan dengan x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, x-nya ini kita kalikan ke dalam, x kali x hasilnya x pangkat 2, x kali 2 hasilnya 2x, min 5 kali x hasilnya min 5x, min 5 kali 2 hasilnya minus 10. Ya, jadi x hasil perkaliannya adalah x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5x dikurang 10. Nah, di sini yang bisa kita selesaikan operasinya adalah 2x dikurang 5x. 2 dikurang 5 hasilnya adalah minus 3. Jadi jawabannya adalah persamaan kuadrat barunya yang mempunyai persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar x sama dengan 5 dan x sama dengan minus 2 adalah x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0. Ya, ini untuk langkah yang pertama. Ya, jika masih belum paham bisa kalian ulang-ulangi saja video ini. Ya, jangan lupa sambil disalin, oke? Nah, kita masuk ke langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua itu rumusnya adalah x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 dikalikan dengan x ditambah x1 dikali x2. Ya, nah kita langsung masuk ke contoh soal saja. Ya, saya punya sebuah contoh soal. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Ya, alfa dan beta. Ya, kalian disuruh menentukan persamaan kuadrat baru yang memiliki akar alfa dikurang 2 dan beta dikurang 2. Oke, langkah pertama yang kalian tentukan adalah kita mencari nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diketahui. Ya, berarti karena di situ persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Oke. Langkah selanjutnya, kita mencari nilai alfa ditambah beta. Ya, sama seperti rumus yang kemarin yaitu penjumlahan dua akar. Ya, rumusnya adalah min B per A. Ya, A alfa tambah beta sama dengan min B per A. Min B-nya adalah 2 dibagi A, A-nya adalah 1. Jadi min 2 dibagi 1. Min 2 dibagi 1 hasilnya adalah min 2. Yang selanjutnya kita cari alfa dikali beta. Ya, rumusnya sama yang seperti yang kemarin yaitu C per A. Tinggal masukkan saja nilainya 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Nah, ini kita simpan nih. Alfa ditambah beta sama dengan min 2. Alfa dikali beta sama dengan 3. Ya, alfa tambah beta min 2. Alfa kali beta 3. Ya, itu kita simpan. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita memisalkan. Ya, memisalkan akar-akar persamaan kuadrat yang mau kita cari itu dengan P dan Q. Yang pertama adalah alfa dikurang 2 yang sama dengan P.
Yang kedua adalah beta dikurang 2 sama dengan Q. Selanjutnya sama seperti yang tadi, kita cari P tambah Q juga. Ya, kita masukkan karena P-nya adalah alfa dikurang 2, ditambah Q-nya adalah beta dikurang 2 ya. Kita selesaikan, alfa tambah beta tidak bisa dijumlahkan ya, sama dengan apa? Jadi tetap kita tulis lagi alfa tambah beta min 2 ditambah min 2 itu sama aja min 2 dikurang min 2 min 2 dikurang 2 ya. Tadi alfa ditambah beta min 2 dikurang 2 hasilnya adalah min 4 ya. Jadi alfa tambah beta dikurang 4. Tadi kita punya alfa ditambah beta itu nilainya adalah minus 2 ya, yang bicara sebelumnya. Berarti tinggal kita masukkan nilainya min 2 dikurang 4 hasilnya adalah sama dengan min 6 ya. Ini untuk P tambah Q. Nah, setelah kita cari P tambah Q, yang selanjutnya adalah kita cari P kali Q. Oke, P kali Q sama cara perkaliannya yaitu alfa dikali beta dikurang 2 dikurang 2 dikali beta dikurang 2. Ya, tinggal kalian kalikan ya. Alfa kali beta itu alfa kali beta ya, tulis lagi. Terus min 2 kali alfa hasilnya min 2 alfa, min 2 kali beta hasilnya min 2 beta. Ya, baru min 2 kali min 2 hasilnya adalah 4. Ya, itu yang saya kotakin berwarna kuning itu atau hijau ke kuning-kuningan itu. Kenapa? Karena angkanya sama-sama minus 2. Ya, minus 2 alfa sama minus 2 beta. Berarti minus 2-nya bisa kita keluarkan. Ya, berubah bentuk menjadi seperti ini. Alfa kali beta dikurang 2 dikali alfa ditambah beta ditambah 4. Tadi alfa kali beta sama alfa tambah beta kita punya nilainya. Alfa kali beta nilainya 3, alfa tambah beta nilainya min 2. Tinggal kita masukkan. Jadi 3 dikurang alfa tambah beta itu adalah min 2, berarti 2 dikurang 3 dikurang 2 kali 2 ditambah 4. Kita selesaikan, 3 min 2 kali min 2 hasilnya 4, baru ditambah 4 lagi. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4 hasilnya adalah 11. Nah, untuk persamaan kuadrat barunya adalah, ya, jadi persamaan kuadrat barunya adalah rumusnya ini. X kuadrat dikurang P ditambah Q dikalikan dengan X ditambah P dikali Q. Ya, sama seperti tadi ya, kalau bentuknya seperti ini, caranya adalah seperti ini ya. Nah, tinggal kita masukkan P tambah Q-nya adalah minus 6, P kali Q-nya adalah 11. Min ketemu min hasilnya plus. Jadi min 6 dikali itu min ketemu min jadinya plus ya, 6-nya jadi plus ya. Jadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 11 sama dengan 0. Ya, ini caranya seperti ini. Jika kalian masih bingung, bisa kalian ulang-ulangi saja video ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.